air panas itu pada daerah-daerah vulkanik, daerah dekat gunung api. Tetapi yang kita lihat di air panas Krakal ini jauh dari gunung api, tidak ada gunung api aktif lah di sekitar ini. Di era koran-koran kolonial, juga nama Sabdoguno itu sudah melegenda dihubungkan dengan keberadaan pemandian air Krakal. Jadi dia juga yang dihubungkan sebagai yang menemukan pertama kali. Ini adalah kegiatan historical study trip sesi ke-6, ya, study trip sesi yang ke-6. Setelah kita melewati beberapa kegiatan, untuk hari ini kita berfokus kepada pemandian Krakal di era kolonial sebagai tempat wisata sekaligus tempat untuk penyembuhan alternatif, yaitu dengan memanfaatkan manfaat air panas Krakal. Kalau kita melihat fasad depan yang tertulis di pemandian yang sekarang, tertulis sudah dikenal sejak tahun 1905, tapi setelah tadi kita paparkan dalam penjelasan hasil riset saya, juga yang pernah kita tuliskan bersama rekan, yaitu Pak Kusni dalam sebuah jurnal, bahwa pemandian Krakal ternyata sudah dikenal dari tahun 1877, karena ada 3 koran yang mengulas secara berseri, Surabaya Handelsblad tahun 1902 yang melaporkan pendirian ini di era Arung Minang 6 ya, tahun 1887. Kita sendiri tidak tahu, tapi setelah saya berjalan keliling ke kawasan, di belakang itu ada plakat. Walaupun plakatnya saya tidak tahu itu plakat sejak kapan, tapi ditulis di situ pembangunan dilakukan sudah sejak tahun 1905. Jadi kemungkinan fasad ini mengikuti tulisan dalam plakat, walaupun dalam plakat tersebut juga tidak bisa diketahui sumbernya dari mana, tapi yang jelas yang sudah kita sampaikan berdasarkan iklan saja tahun 1891 The Lokomotif 1890 sudah ada pemandian Krakal beserta hotel disediakan di kawasan ini. Berarti kan lebih valid laporan-laporan yang tertulis dalam koran-koran lama itu. Yang jelas kalau melihat dari penampakan foto sajalah ya, penampakan foto saja kita melihat beberapa tahapan pembangunan yang mungkin awal-awalnya masih berupa semacam pesanggerahan yang sederhana, beberapa gubuk yang sederhana, ya, dan sangat dimungkinkan periode tahun 1900-an mulai dibangun dengan lebih rapih ya, walaupun 1887 sudah dibangun pesanggerahan, sudah dibuka, tetapi 1900-an sudah mulai dibangun secara lebih modern begitu ya, karena konteks secara global, konteks secara nasional era Hindia Belanda pada waktu itu memang tahun 1900-an itu sudah ada yang namanya VTV atau Vereniging Toeristenverker, artinya ini juga masuk kawasan kewisataan di era Hindia Belanda pada waktu itu, selain tempat-tempat wisata lainnya. Pemandian air panas Krakal ini secara geologis itu menarik. Kenapa? Karena air panas umumnya orang berbicara air panas itu pada daerah-daerah vulkanik, daerah dekat gunung api. Tetapi yang kita lihat di air panas Krakal ini jauh dari gunung api, tidak ada gunung api aktif lah di sekitar ini. Nah, masalahnya kenapa kok bisa ada air panas di tempat ini? Nah, kalau dari data-data yang kita dapatkan, maka kelompok air panas di sini itu termasuk di dalam yang disebut sebagai
natrium chloride water. Artinya apa? Bahwa air ini adalah air yang bersumber dari sesuatu tempat yang jauh, kemudian ada interaksi dengan muka air hujan yang ada di situ. Oleh karena itu suhu di sini tidak terlalu tinggi, satu. Kemudian yang kedua bahwa kandungan sulfurnya juga rendah. Tetapi sisi lain yang sangat bagus adalah Na dan K-nya cukup tinggi. Ya. Nah, tempat air panas Krakal ini adalah merupakan air panas yang non vulkanis. Dia terkait dengan patahan di sekitarnya. Kemudian juga dia terkait sumber panasnya adalah bisa dari sumber-sumber gradien geotermal atau bekas-bekas aktivitas tetapi yang sangat lama sekali dari aktivitas gunung api yang masa lalu. Oleh karena itu sekali lagi proses munculnya dipicu oleh adanya aktivitas patahan, ya. Kemudian sisi lain panas itu bisa karena gradien geotermal, atau yang kedua ada aktivitas-aktivitas bekas magma masa lalu yang dalam di sana, karena di bagian utara kita ketemu batuan-batuan vulkanik, itu juga masih memungkinkan. Tetapi yang jelas sumber airnya jauh dan dalam. Ada beberapa tempat terkenal yang dulu ada di wilayah Kebumen. Kalau di Kebumen khususnya itu adalah pemandian air panas Krakal. Kalau di Kabupaten Karanganyar ya itu adalah Karangbolong, dan satu lagi Gua Ijo, atau yang sekarang menjadi Gua Jati Jajar. Nah, sekarang Karanganyar sudah menjadi bagian dari Kebumen. Wisata bukan hanya produk pasca kolonial, tapi ternyata di era kolonial pun sudah ada aktivitas dan kegiatan pariwisata yang dibagi menjadi dua, yaitu pariwisata sebelum terbentuknya Vereniging Toeristenwerker ya, tahun 1908, sama terbentuknya VTV atau Vereniging Toeristenwerker 1908 yang lebih tersistematisasi. Ya, tersistematisasi di sini dalam artian ada brosur, ada pembuatan buku, ada majalah, ya, ada poster, dan itu kerjasama antara pemerintah dengan pihak-pihak swasta. Nah, sementara sebelum didirikannya Vereniging Toeristenwerker atau semacam badan yang mewadahi kewisataan Hindia Belanda, itu dulu sifatnya hanya personal saja, lewat buku-buku panduan yang ditulis oleh orang Jawa, orang Belanda, tentang keindahan Hindia Belanda termasuk Jawa. Nah, orang mulai melancong secara individu. Itu penampungan. Dari data panas yang ada kan antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu panas sebenarnya. Dengan suhu normal kita kan sekitar 36, berarti kan hanya naik sedikit ya. Dengan air yang katakanlah air biasa kira-kira 30 derajat Celcius, ini juga tidak terlalu tinggi. Jadi tidak terlalu panas. Tetapi yang menarik di sini adalah satu, ada kandungan Na dan K yang tinggi. Kandungan ini menjadikan kalau secara medis itu atau geomedis itu adalah bisa untuk rematik dan penyakit-penyakit tulang semacam itu. Itu yang menarik. Kalau kita coba bandingkan, kalau vulkanik berarti kan dia di dekat aktivitas gunung. Kalau aktivitas gunung dia biasanya satu, suhunya itu tinggi. Jadi suhu itu biasanya bisa sampai 60, kadang-kadang bisa 70, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Kemudian yang kedua, kandungan sulfurnya itu tinggi di situ. Di sini enggak, ya. Jadi kemudian dari pH umumnya di vulkanik itu lebih ke arah asam, ya. Jadi barangkali bisa kadang-kadang ada yang 4, ada yang 5 gitu. Nah, pH di sini adalah pH-nya 7,1, 7,2, 7,3 sekitar semacam itu. Jadi bersifat basa karena ada garamnya itu tadi. Jadi berbeda dari suhu, berbeda dari komposisi kimia, berbeda juga dari pH yang ada. Di dalam koran Surabaya Sandesblad tahun 1902 ada satu nama, yaitu pejabat dari Surakarta kalau tidak salah, itu namanya Pangeran Juru. Ya, dan tentu saja keluarga Arung Binang yang punya
hubungan dengan pemandian Krakal ini, karena seperti saya laporkan tadi di koran Surabaya Handelsblad 1902, Ibunda Arung Binang 6 yang sakit pada waktu itu ya mendapat suara, ya Arung Binang 5-nya mendapat suara untuk mencari air putih. Ya, air putih ternyata air yang berkhasiat ya, setelah ditemukan di Alian ini oleh anaknya yang kelak akan menjadi Arung Binang 6. Nah, ibunya dalam waktu 25 hari mengalami kesembuhan. Makanya diadakan syukuran di tempat ini oleh Arung Binang 5 pada waktu itu, juga Arung Binang 6, dan didirikanlah pesanggerahan dan mulailah dibuka menjadi tempat penyembuhan alternatif tahun 1887 tersebut. Jadi yang bangun Arung Binang itu? Arung Binang 6. Yang disebut kejayaan, saya lebih senang menyebutnya tempat ini menjadi tempat yang stabil dikenal ya. Jadi bahkan dalam satu buku terbitan tahun 1960 ya, buku pariwisata yang diterbitkan oleh, saya lupa namanya itu ya, Simatupang atau siapa saya lupa, itu buku panduan wisata Jawa Tengah, nama Krakal masih dimasukkan dalam salah satu tempat yang dituju di dalam kegiatan wisata pasca kolonial, pasca kemerdekaan selain Karangbolong. Kalau di Kebumen kita bisa temu di 4 lokasi dengan tempat ini. Satu di Krakal, ini yang dimanfaatkan sejak zaman Belanda untuk penyembuhan. Kemudian di utaranya yang namanya di Wadas Malang, itu kita juga ketemu Kalianget namanya. Terus yang ketiga itu di Kali Gending, itu ada bendung Kali Gending, di sebelahnya itu juga ada. Kemudian satu lagi itu di Sempor, jadi utara bendung Sempor, di sebelah barat jalan ada bukit. Nah, di tempat-tempat itu ternyata kita temukan air panas di sekitar Kebumen. Kalau kita lihat Kebumen sekarang adalah jauh dari vulkanik, tetapi kita bisa menemukan itu, dan itu semuanya adalah air panas yang non vulkanik ya, lebih dikontrol oleh patahan, dan patahan kita tahu di sepanjang itu dari sekitar Wadas Malang sampai ke arah Sempor kita ketemu patahan naik di sekitar zona itu, di mana ada pemunculan mata air panas. Karakternya sama ya, jadi suhunya tidak terlalu panas, sekitar 37, 38, 40, pH-nya basa, kemudian asin ya, rata-rata semacam itu, tapi yang paling asin memang yang sini ini. Iya, jadi kalau yang saya baca itu ya, di dalam salah satu media itu, Surat Kabar juga, karena ketika bermimpi itu dan menemukan tempat itu dulu, Kiai Sabdoguno itu yang juga yang lebih tua kisahnya itu, legendanya itu waktu mimpi juga ketika anaknya akan disembuhkan juga menemukan tempat yang ada air panas tapi ada kerakal-kerakalnya gitu, sehingga akhirnya dinamai menjadi Krakal. Lepas benar atau tidaknya, yaitu legenda yang hidup yang lebih tua di atas Arung Binang, yaitu legenda Kiai Sabdoguno yang tadi kuburannya sudah kita kunjungi di Gunung Sikenap. Ada kaitan dan ada hubungannya antara, karena justru di era koran-koran kolonial juga nama Sabdoguno itu sudah melegenda dihubungkan dengan keberadaan pemandian air Krakal. Jadi dia juga yang dihubungkan sebagai yang menemukan pertama kali. Cuma entah mungkin ada jeda waktu berapa ya, kemungkinan tempat ini waktu dipakai itu belum dibangun apa-apa ya, sehingga mungkin terlupakan, sehingga ketika ditemukan lagi oleh anak Arung Binang 5 ya, itu belum dibangun, tapi setelah mengalami khasiat ibundanya sembuh, nanti oleh Arung Binang dibangun. Jadi di era Arung Binang lah tempat ini akhirnya dibangun menjadi tempat khusus pemandian.
Nah, kalau dari data komposisi kimia tahun 18 sekian oleh Polak zaman Belanda, kemudian coba saya bandingkan dengan data saya yang tahun 2012-an, maka kita bisa lihat bahwa kandungan dari Na dan K-nya itu menurun. Itu kalau suhu saya nggak punya data yang lalu ya, tetapi dengan turunnya kadar itu menandakan bahwa ada penurunan kualitas lah pasti di situ. Ya, kadar garamnya menjadi berkurang dibanding yang dulu. Karena kan kita tahu bahwa garam itu kemungkinan bersumber dari connect water atau dari batuan-batuan yang tersimpan di dalam sana, yang juga bagian-bagian itu adalah endapan-endapan laut ya. Dan itu kan tidak ada pembaharuan, sehingga tentu kadar menjadi agak menurun pastilah di situ. Kalau dari sisi kadar garam menurut saya sih ya agak susah ya, kecuali ada semacam teknologi penyuntikan garam ke dalam gitu ya. Tapi kalau naturalnya ya nggak bisa, karena itu memang naturalnya begitu kan. Itu sumber daya tidak terbarukan ya, sehingga tentu akan menjadi berkurang dari sisi itu. Yang sepertinya yang diharapkan lebih lanjut adalah debitnya sebenarnya. Bagaimana debit bisa meng-up semacam itu. Tetapi kayaknya juga susah. Nah, ini bukan seperti vulkanik di tempat-tempat lain. Mungkin itu harus dilakukan kajian geolistrik atau mungkin tomografi yang lebih luas untuk melihat konfigurasi ke dalamnya, barangkali masih ada sumber-sumber dekat. Tapi kalau mau ya yang dekat itu di Kalianget di Wadas Malang, itu cukup besar juga itu debitnya. Jadi kalau saya membaca, koran yang paling tua menceritakan, melaporkan, mengiklankan tentang keberadaan Krakal dan hotel, itu koran The Locomotive tahun 1891. Nah, hotel di sini jangan diartikan seperti kita sekarang memahami hotel, misalkan bintang 3, bintang 4 ya. Hotel di sini tidak jauh berbeda, kondisinya seperti pesanggerahan. Jadi rumah-rumah penduduk yang dibuat lebih rapi, lebih nyaman ya, di atas tingkatannya dari pesanggerahan. Dan itu sudah dilaporkan, itu di wilayah Krakal ini sudah menjadi ada hotel-hotel yang dikelola oleh orang Tionghoa, oleh orang Jawa juga seperti itu. Saya sendiri karena bukan orang yang hidup di era kolonial, memang tidak bisa secara objektif membandingkan lah. Tapi kalau melihat, membaca, menganalisis, mengumpulkan gambar, yaitu foto-foto, dan juga laporan-laporan berita, ya tentu ada perbedaan secara signifikan lah. Kalau dari segi kualitas tentu bangunannya sekarang lebih baik lah dari pada masa itu ya. Pada masa itu malah bangunannya tidak seperti pilar-pilar seperti ini, malah sederhana seperti rumah-rumah pribumi biasa pengelolaannya. Ya, saya kalau dari segi kerapihan dan kebersihan tentu lebih indah kalau melihat fotonya ya pada waktu itu, mungkin karena belum banyak orang juga ya. Lebih rapih juga susunannya pada waktu itu. Ya ada plus minusnya lah setiap zaman lah. Kita memang tidak bisa membuat perbandingan yang terlalu signifikan untuk masalah itu ya. Saya belum dapat data itu, artinya data antara yang sekarang sama yang lalu seperti apa, saya belum dapat data itu. Jadi saya nggak berani bilang bahwa ini seperti apa gitu. Kalau dari sisi geologi, Krakal ini berada pada satu formasi yang kita kenal adalah formasi penosogan. Jadi formasi penosogan itu isinya biasanya adalah perselang-selingan antara batu pasir tufaan, kemudian di situ juga ada lempung, kemudian juga di situ ada batu gamping kalkarenit. Jadi ini bagian dari paparan karbonat masa lalu sebenarnya. Paparan karbonat masa lalu yang seumuran kira-kira kalau di selatan kita ketemu kawasan Kars. Ya, jadi di sana membentuk Kars karena di sana adalah dari koral-koral begitu. Kalau ini adalah endapan-endapan vulkanik klastiknya.
masa lalu, endapan-endapan laut masa lalu semacam itu. Nah, di utara itu kita ketemukan formasi Waturanda yang itu adalah sebagai vulkanik masa lalu. Jadi di zona-zona ini adalah kemudian di antara Waturanda dengan Penosogan ini ketemu patahan itu tadi. Ada patahan yang memanjang dari barat ke timur yang merupakan patahan naik. Kemudian di sebelah timur itu ada patahan Kedung Bener yang membentuk sungai Kedung Bener. Nah, zona-zona patahan itu pastilah zona-zona rekahan yang memungkinkan air dari posisi-posisi yang dalam, jebakan-jebakan yang dalam bisa ikut keluar semacam itu. Saya kira ada kontrol-kontrol itulah. Kita hanya selalu DHST itu tujuannya ya selain memperkenalkan sejarah itu dengan cara yang menyenangkan, yaitu berjalan-jalan. Kita juga ingin mengajak masyarakat, khususnya di Kota Kebumen, bahwa ada tempat-tempat yang punya nilai historis, tetapi jarang diungkap, diulas, disampaikan ke publik. Kita mungkin hanya bicara sejarah tempat yang jauh, peristiwa-peristiwa politik, padahal peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi yang menarik di kota kita itu layak untuk digali dan diceritakan. Nah, itulah HST mengemas itu menjadi sebuah kegiatan wisata sejarah, berjalan-jalan, dan memperkenalkan atau memberi perspektif historis lah terhadap satu tempat tertentu. Jadi masyarakat diajak untuk melihat tempat tertentu dengan perspektif historis.